Wih. Wih, keren banget nih parade MotoGP nih itu. Kesukaan Uti tuh. Marquez. Oh iya dong, ganteng banget ya. Awas dong, nggak kelihatan. Iyalah tuh. Keren banget. Keren banget ya? Iyalah. Pengen ke situ. Kenapa Mas Brun? Aduh. Dokter Dika, tolong ini. Kenapa ini? Ini joget Michael Jackson? Joget Michael Jackson. Bukan. Kenapa? Aduh, apa kesemutan tuh? Lu gerakin. Tuh. Kesemutan. Kok nyebar enggak. Aduh. Kok kesemutan? Nggak, coba duduk. Duduk pelan-pelan, goyangin. Nah, gitu pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nah, gimana semutnya hilang nggak? Belum sih. Belum, masih di sini kali lagi turun bawah nih. Kasihan Nah, semutnya ya. Iya, nggak pilih-pilih semut mah ya. Kok maunya ke situ. Aduh. Udah hilangan kan? Udah mendingan Mas Brun duduk Lumayan. aja, duduk. Udah, duduk aja. Uti takut. Baik amat Uti, takut Iya. apa? Kasihan, takut aja. Takut semutnya udah. pindah ya? Udah enakan kan? Iya, Udah, Dok, kalau lumayan, gitu Dok. goyang-goyangin aja kakinya. Oke. Tuh, nah, dokter ya. Ya ampun. kayak inget siapa ya? Gak boleh gitu dong, Oh, iya, mentang-mentang sama Apa? dokter Yanti kelamaan. Apa Bu Dokter? Alhamdulillah udah lulus. Lulus apa Bu Dok? Itu sekolahan kopi. Baru saya mau minta oleh-olehnya mana Dok? Ada serantang sama termos covid mau. Aduh, Nggak mau, Jangan. Tadi kenapa? Ini kesemutan, Dok. Ih dia mah suka pas-pasin ya. Kita lagi mau ngomongin kesemutan, dia kesemutan. Ah, pas banget. Emang begitu? Iya. Emang begitu biasanya? Kita emang begitu, pas terus soalnya pakai skrip. Iya. Udah ayo. Ketahuan dong. Yuk. Ya udah, kita buka dulu ya. Iya, Dok. Sambil nanti kalau mau nanya boleh. Iya, Siap. seperti Oke, Bu. biasa. Ya. Oke, Kak. Iya, halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat karena saat itu asik. Dan senang sekali saya, Dr. Dika dan juga Dr. Lula bisa kembali menemani pemirsa semua di acara Halo Dokter. Iya, setelah kita berdua lulus sekolah. Iya. Asik ya. Walaupun saya cuma S1, nggak mau lebih pinter dari itu ya pemirsa ya. Aku udah S2 dong. Udah S2 ya. Tapi mudah-mudahan juga semua yang lagi isoman, karena Iya. ternyata banyak yang nonton kita dalam keadaan isoman. Yes, semoga cepat sehat, Betul. semoga cepat negatif juga. Yang penting adalah bagaimana kemudian mentalnya itu dibikin sehat. Yes. Bahwa nanti nih sebentar tungguin aja deh 10 hari, 13 hari, insya Allah udah langsung sehat lagi ya. Oke, dan kita ngomongin hari ini nih Kak, ya seperti biasa enaknya di Halo Dokter tuh kita bisa telepon-telepon. Iya. Buat yang di Jakarta bisa nelfon ke 5743476, buat yang luar Jakarta 021 5743478 dan juga Instagram di @halodoktertvri. Iya, Karena tapi sekarang kita mau ngomongin sebutin apa nih? dulu dong dokternya siapa Oh aja narasumber iya, kita. dokternya nih ya, kita kan mau ngomongin soal kaki dan tangan yang sering kesemutan, bahaya apa enggak. Yang pertama, Dokter Evi Rahmawati, SPKFR PhD ya, bukan PhD ya, kalau PhD buat yang lapar-lapar tuh. Bukan ya. Ini dokter adalah dokter spesialis rehab Rehabilitasi. medik ya. Ada lagi, nah ini panjang nih Kak Lula nih. Aduh. Dokter Cut Hafiah M. Gizi, SPGK, IVOKA, Vinem. Aduh, dokter Jadi, spesialis gizi klinik. ini semua orang udah kenal deh, hits banget kok Dokter dokter Cut ya. Cut. Apalagi kalau yang agak montok, mau ngecilin badan, ya kan ya gitu ya. Yang pasti nanti boleh tanya semuanya. Yes. Catat dari sekarang dulu aja pokoknya ya. Kalau betul. yang dari Instagram mah langsung tulis sekarang. Tapi kalau yang menelpon nanti di segmen 3 ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tapi di Halo Dokter. Karena saat itu Asik. Pemirsa di Halo Dokter pagi ini kita akan bahas mengenai kaki dan tangan yang sering kesemutan. Yes. Bahaya apa enggak? Iya, betul Nah, yang udah banget. sering kesemutan langsung dipikir-pikir, nanti segmen 3 boleh tanya atau langsung lewat Instagram kita. Tapi jangan lupa ya, karena Ya. sehat itu asik. Jadi ntar abis ini kita ada segmen 3 ya. Kita bisa banget telepon ke 5743476. Buat yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 atau via Instagram di @halodoktertvri. Langsung ketik tuh pertanyaannya selengkap-lengkapnya Kak, biar nggak terlalu Nggak usah ngawang panjang-panjang informasinya. lah, pokoknya berhubungan sama kesemutan deh diambil Iya, tapi soal semuanya ya. kesemutan, bener banget. Iya. Dan di ujung sana sepertinya sudah ada tanda pergerakan dari Mas Bruno. Dokter Evi udah datang tuh. Iya. Sini ya. Makasih ya Mas Bruno. Iya, selamat pagi Dokter Kadang-kadang Evi. juga Selamat pagi. Siapa namanya? Dokter Evi. Silakan dong. Oke, terima Evi. kasih. Eti, saya pikir Eti. Nggak pakai tamala tapi ya. Oke. Beda Oke, Bu lagi. Dokter ya. Ih, terima kasih. Sama-sama Bu. Dok sehat dok?
Alhamdulillah. Nggak kesemutan kan? Dok, itu kan kalau ngomongin kesemutan kan ngomongnya gini, gara-garanya biasanya kita dalam satu posisi lama banget Iya. gitu kan. Jadi begitu misal duduk mau ngapain aja deh pokoknya ya, dan baru kerasa si kesemutan tersebut. Tapi katanya ada kesemutan yang katanya bahaya. Nah. Gitu. Oke. Gimana tuh, Dok? Jadi memang sebenarnya kesemutan itu kan keluhan yang sering dialami oleh semua orang ya. Iya. Nah, biasanya orang kalau habis duduk lama atau habis duduk di bawah bersila Iya. lama gitu ya. Aduh, pasti- betul. Habis Ceritanya lesehan. tausiah. Iya, tausiah. Habis lesehan Habis biasanya tuh lesehan, berasa. ibu pengajian, Iya, taklim itu ya, dia. biasanya ngeluh kesemutan. Cuman kita harus hati-hati kalau misalnya kesemutan itu sudah memberikan gejala yang lain. Misalnya, Dok. Contoh, kesemutannya udah berubah posisi, nggak hilang-hilang kesemutannya. Oh. Masih aja terus Kan kesemutan. biasanya orang gini ya dok ya, ini kan dari duduk ya berdiri kesemutan, kan terus digoyang-goyang dong kakinya pokoknya dipinjek-pinjek lah gitu pokoknya, dan harusnya tuh hilang, harusnya langsung Harusnya hilang, Mhm. karena kan biasa kesemutan itu disebabkan karena sarafnya kejepit. Oh, oke, yang orang bilang saraf kejepit itu, Dok? Atau beda lagi nih? Beda lagi, Beda kalau lagi. misalnya duduk lama kan sarafnya kan kejepit, Iya. ketekan kejepit gitu ya. Nah begitu dia sudah berdiri kan harusnya kan hilang tuh Kan udah nggak tekanannya. dijepit lagi. Nah Iya. nggak kejepit lagi, harusnya kan hilang ya Ada nggak sih kesemutannya. dok waktunya misalnya gini, dalam waktu sekian dia harus hilang, atau Biasanya memang iya. harus perubahan posisi aja? Biasanya dengan perubahan posisi 1-2 detik atau 5 detik juga biasanya hilang. Sebentar banget lah ya Sebentar, pokoknya ya. iya. Nah, tapi ada berarti, Dok, yang udah sampai jungkir balik segala macam nggak hilang-hilang tuh berarti ada ya yang Ada, begitu modelnya? biasanya ada. karena apa sih, Dok? Atau mungkin bisa lebih jelas dengan menggunakan slide? Katanya ada materi ya dok ya? kita Nah, mulai itu materi. dia. Silakan, Baik. Dok. Ini di sini aja nih yang udah mau nanya tuh dok ya, udah langsung nggak jadi nanya karena dia pikir Iya, pokoknya boleh. begitu dia berubah posisi kemudian hilang, udah selesai, nggak usah takut, Nggak berarti usah itu nggak takut. bahaya. Iya. Mhm. Oke. Jadi memang kita harus tahu sih ya mana kesemutan yang harus menjadi tanda-tanda kita harus minta tolong ke dokter. Gitu. Nah, itu dia. Sebenarnya ya. Gimana tuh, Padahal Dok? cuma kesemutan doang. Iya, gitu kesemutan kan, ya. doang ya. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang gini, bapak-bapak atau ibu-ibu yang datang ke rumah sakit kalau kita tanya kesemutannya seperti apa, mereka nggak ngerti kesemutan itu Oke. apa. Jadi memang per definisi nih kita dulu harus jelas. Jadi yang disebut dengan kesemutan itu adalah berasanya sengar atau kayak ditusuk-tusuk atau Bukannya sangar ya. Bukan, itu galak sengar ya, dong. atau grenyem-grenyem kalau orang Jawa itu grenyem-grenyem ya. Iya, bener, betul, grenyem-grenyem. Grenyem-grenyem pada anggota badan kita. Bisa tangan atau kaki atau di beberapa tempat timbulnya sekejap terus hilang gitu, bisa Oke. seperti itu. Diulang ya dok, berarti kita kalau ngomongin kan pakai tangan dan kaki. Ternyata bukan cuma tangan dan kaki aja nih. Iya. Tempat-tempat yang lain tuh biasanya di mana dok? Bisa di anggota yang lebih ke anggota badan. Bisa di bahu, di tangan tapi tidak di ujung tangan gitu. Di perut gitu bisa nggak, Dok? Di perut gitu bisa ya? Iya. Kan pernah saraf ya kita ada perut di seluruh kesemutan? tubuh, jadi bisa kena di mana aja sebenarnya. Oh, baik-baik dok. oke. Karena kalau kesemutan itu artinya kena ke saraf. Itu sudah pasti belum, Dok? Sudah pasti, cuman memang bedanya tergantung derajat kenanya. Keparahannya. Ada yang Oh, cuman oke. karena ketekan aja, ada yang udah ketekan yang lama sehingga menyebabkan peradangan pada saraf bisa. Gitu ya. Oke. Jadi kalau memang kesemutan itu berhubungan dengan saraf. Nah, gejala awal gangguan pada saraf biasanya kesemutan. Gitu. Biasanya kita sebut parestesi. Parestesia ya istilah Nah, kerennya ya. istilah kerennya parestesi, gitu ya. Nah, jadi ini dia gejala parestesi. Tingling itu gejala seperti ditusuk-tusuk, ya, atau seperti kayak dipukul-pukul. Oh, Ya, bukan dipukul-pukul. ini ya, bukan ayu ya, ayu tingling bukan ya? Oh bukan. Itu ayu ting-ting. Oh, beda lagi. Oke, tingling. Jadi ini gejala awal dari parestesi itu tingling. Oke. Jadi misalnya pasien ngerasa ada nggak seperti ditusuk-tusuk pada Tusuk-tusuk. ujung jarinya, tapi hilang gitu. Tusuk-tusuk terus hilang, seperti itu. Oke. Kalau misalnya gejalanya makin berat, ya, jadi burning, jadi rasanya seperti terbakar. Terbakar, panas Ya, berarti panas gitu. Dok, ya? rasanya. Jadi kok kakinya tuh panas terus, nggak hilang-hilang. Iya, iya. Gitu. Kalau gejalanya lebih berat lagi, jadi dingin. Nah, dok ini panasnya sampai orang nggak bisa jalan kah atau gimana? Biasanya masih bisa jalan, tapi nggak bisa tidur. Aduh. Jadi mengganggu Ganggu. sekali, Oh, ya, oke. mengganggu banget, gitu ya. Kemudian setelah panas jadi dingin. Kalau rasanya pasien kita udah dingin, artinya itu keluhan sarafnya udah semakin berat. Oh, Yang tadinya cuma ketekan jadi meradang, kadang beberapa bagian saraf udah mulai rusak-rusak. Nah, Rasanya jadi sudah mulai dingin. kesemutannya hilang, sakitnya udah hilang, tapi sekarang udah dingin. Iya. Berarti ternyata malah jadi tambah Malah parah. tambah Naik berat. level itu ya, Dok. Nah, naik level, naik naik kelas level. ya. Lebih pedes seperti itu. Setelah dia merasa dingin, baru ngerasa baal. Oke. Sorry ya. Baal, dikecilin aja Dicubit, Dok, dicubit. Dia suka emang Nah. agak sensi. Oh iya. Iya, Oke. sensi.
Sorry, maaf. Mbak. Ya. Jadi setelah merasa dingin jadi baal. Artinya kalau baal tuh udah makin jelek lagi sarafnya. Kita harus tambah hati-hati. Oke. Setelah baal biasanya disertai dengan weakness, kelemahan pada anggota gerak yang dipersarafi oleh saraf tersebut. Oke, jadi secara ototnya jadi nggak mau kerja gitu ya? Ototnya nggak mau kerja. Tapi kan dok gini dok ya, kan biasanya kita tuh kesemutannya misalkan ya di telapak kaki gitu ya dok ya. Kan sekarang yang jalanin kakinya kan bukan cuma telapaknya, Ototnya. ototnya. Iya. Ini ototnya sendiri nggak bisa ikut jalan gitu. atau Karena gimana? kan yang membuat otot bisa berjalan adalah saraf. Jadi kalau sarafnya udah rusak, ototnya jadi Berarti kita kena. kalau mikirin saraf rusak itu bukan saraf yang di ujungnya saja, tapi saraf yang sebelumnya di pangkalnya barangkali lebih jauh juga masih bisa Iya. kemungkinan. Seperti Nah, itu. pemirsa mesti hati-hati nih pemirsa ya. Jadi Iya. kita kalau bicara mengenai yang kesemutan, kaki, tangan bukan cuma di ujung sini saja sebetulnya sarafnya bisa lebih jauh lebih, ya ke lebih ke atas. arah atas. Gitu. Lebih ya, mendekati pusat itu. gitu dok ya? Iya, gitu ya. Jadi gejala ini merupakan gejala berdasarkan level kerusakan sarafnya. Oke. Jadi kalau masih Ini dia ya, kan satu-satu naik kelas ya dok ya. Dia ada barengan nggak sama apa namanya gejala lain? Gejala lain. Misalkan dia kesemutan plus apa gitu, misalkan yang kayaknya akan jadi berat. biasanya kalau misalnya kesemutan disertai dengan weakness, artinya sebenarnya ada beberapa saraf yang udah terkena jadi satu. Jadi nggak cuma satu saraf ya kena, jadi beberapa saraf ya kena, ya sehingga menyebabkan Tapi anggota masih ini tubuhnya aja, lemah. nggak ada tambahan lain gejala Iya, lain. Baik dok. seperti baik, Dok. itu. Oke. Ya. Jadi kalau makin ke bawah makin berat nih, artinya keluhannya semakin berat ya. Semakin berat, oke. Nah, untuk kita tahu bahwa kesemutan ini berbahaya atau tidak, maka kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Biasanya pada orang-orang ya kekurangan vitamin neurotropik. Neurotropik itu artinya vitamin B6, B12. Itu banyak di orang B12 Indonesia berarti tuh ya. ya. B1, B6, B12 gitu Iya, ya dok ya itu orang biasanya. Indonesia paling banyak karena ini. Oh, Karena biasanya oke. karena gizinya yang bukan gizi ya, dari variasi makannya ya. nutrisinya. Nanti nih Adalah dokter juga. kedua narasumber kita nih pemirsa ya, Iya. nanti tuh dokter gizi. Memang dia mau ngomongin kepada kita semua sebetulnya nih banyak loh makanan yang kita makan itu udah banyak makannya, tapi salah variasinya. Iya. Gitu. Nah, Jadi Ternyata variasi- banyak dok yang banyak kekurangan sekali. neurotropik. Bahkan yang masih muda-muda juga udah mulai kena. yang sering-sering kesemutan gitu dok ya? Sering Oke. kesemutan. Jadi ini biasanya kekurangan vitamin. Oke. Ya. Termasuk karena penuaan atau kita sebut degenerasi. Jadi semakin tua, makannya makin sulit, ditambah proses penyembuhan sarafnya juga makin Kenapa saya berat. makin tua makannya makin lancar ya dok? Ya dok ya. Sehat dong berarti kalau gitu kali Itu lah. beda ya. Iya. Oke, kedua penyebabnya bisa karena penyakit sistemik. Oke. Diabetes mellitus menyebabkan kerusakan saraf terutama di ujung-ujung saraf, di ujung Iya. tangan, ujung kaki gitu ya. Kemudian penyakit autoimun Yang nyerang saraf berarti ya? yang menyerang autoimun saraf, nih? Oke. atau misalnya bukan penyakit autoimun yang tidak menyerang saraf tapi kan diobati dengan kortikosteroid. Nah, efek samping kortikosteroid itu samping. menyebabkan samping kerusakan terapinya. pada saraf. Oke. Gitu ya. Kemudian ada beberapa yang sifatnya mekanik, jepitan pada saraf. Ini sering banget dok, karena orang kadang-kadang tuh pegel-pegel dikit dibilang apa, saraf kejepit, Kejepit, apa nah. tukang urut gitu kan sering banget. Oh ini sarafnya kejepit nih, sebenarnya nggak selalu begitu betul Nggak dok selalu ya? begitu. Tapi kalau misalnya sudah kejepit pada saraf, terutama saraf di pinggang, ya itu menyebabkan kesemutan. Pertama terasanya di kaki, di jempol. Nah itu baru beneran saraf Dan kejepit ya. itu tanpa harus ada posisi lama nggak ada Nggak kan ada. ya dok? Ya dia tiba-tiba aja gitu ya. Dan terutama diperparah misalnya kalau misalnya orangnya jalan lama atau duduk lama, itu menyebabkan tekanannya jadi lebih berat, jadi kesemutannya jadi lebih terasa seperti itu. Baik dok, oke jelas dok. Ya. Atau misalnya ada yang disebut dengan carpal tunnel syndrome. Nah nih Yang di tangan tuh, yang Nih, suka kan- ngulek biasanya. Bukan yang ngulek kali, ngetik gitu Oh kan iya ya. juga, Itu sama kan biasanya tuh. posisinya kan gini ya dok Posisi ya. begini, nah ini tertekan di Tertekan di sini, bagian kan? pergelangan tangan bagian depan. Kalau yang main games dok sebetulnya. Main game sama, main game atau ibu kalau yang ibu-ibu banyak yang karena suka ngulek ya, jadi begini gerakan begini berulang-ulang, nah itu tertekan di pergelangan tangannya bagian depan, bagian belakang, nah ini kena ke sarafnya. Oke, berarti kalau ibu-ibu ngulek, bapak-bapak mungkin naik motor bisa dong Ya, dok ya? naik motor juga. Kan begini Sepeda, juga di naik gerakannya motor, nih. naik sepeda Iya. sekarang ya dok ya ternyata Sepeda ya. ya goes ya. Gue kan gini terus. Gini tuh juga ternyata. sama, Iya kena. sih, Jadi benar, posisi bisa yang juga. begini ya terus menerus itu menyebabkan jepitan pada saraf medianus di sini. Di tangan itu pergelangan ya. tangan. Dan dia biasanya ngasih gejala adalah Gejala pertama parestesi. Tadi Kesemutan. 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 Makin lama kesemutannya makin berat, jadi
baal, hip Oh, estesi, oke. jadi numbness. Jadi nggak berasa ya tangannya. Jadi nggak berasa. Lama-lama kemudian jadi beberapa ototnya di sini menjadi mengecil. Dok, Aduh. kalau CTS ini jadi akhirnya dok yang paling sering kan awal-awal tadinya orang-orang yang kerja di kantoran gitu ya Iya. dok ya, karena main komputer terus. Belakangan di sini yang paling banyak dari mana dok? Ibu-ibu, Tetap ibu-ibu. iya ibu-ibu paling banyak. Nah bapak-bapak terpaksa ya pak ya, beliin blender. Oh iya biar nggak Bapak. ngulek Iya. ya. Tapi ternyata biasanya nggak mau ya ibu-ibu ya, karena katanya kurang sedep. Nggak sedep kalau Nah, nggak diulek. Itu dia, kurang Iya. berasa teksturnya Kak, kurang kayak geget gimana Ya, gitu. Iya kalau gitu nggak apa-apa deh. CTS ya. Ya baiklah. Buat suami ya Kak. Jadi memang keluhan-keluhan ini juga bisa menyebabkan kesemutan. Baik. Gitu ya. Nah, siapa yang berisiko? Tadi tergantung dari penyebabnya. Orang-orang dengan kekurangan vitamin neurotropik, nah itu berisiko mengalami kesemutan. Dok, kalau yang orang-orang kurang vitamin ini ya dok ya, orangnya gemuk kah, kurus kah, Nah, atau gimana? ada nggak? Nggak selalu. Kan tadi saya bilang makanan bukan makanannya kelebihan atau kekurangan, tapi variasi Komposisinya makanannya. ya, Dok, ya. Jelas ya gitu. Ah. Oke. Kemudian orang-orang dengan riwayat pekerjaan yang mengharuskan pergerakan berulang-ulang. Nah tadi. Tukang ketik, kemudian ibu guru, ibu rumah tangga, tukang ojek. Dok, itu kan semua kalau banyak. CTS kan di tangan. Iya. Kalau yang kayak tukang jahit gimana dok? Nah. Sama bisa, cuman di kaki. Namanya tarsal tunnel syndrome. Oh ada Walaupun juga ya. ya, saya dengar Kalau di tapi sini karpal, Heeh, ya, di sini tarsal. tarsal tunnel Berarti kayak syndrome. supir truk itu juga bisa ya kan Bisa, injek gas, iya. injek gas kopling gitu. Tapi memang kejadiannya lebih sedikit Oh, dibandingkan tangan. Gitu, karena mungkin sarafnya lebih kecil- besar. Oh, ini lebih kecil-kecil ya dok. Iya, ini lebih kecil-kecil di tangan, gitu ya. Kemudian orang dengan riwayat jatuh terduduk. Nah ini nih. Nah, jadi tiba-tiba jatuh, duk. Nah, Hah? itu kita hati-hati. Kemungkinan ada yang kejepit sarafnya. Jadi kalau orang jatuh duduk tuh bukan soal mata ya, kalau ya kan banyak orang bilang kalau jatuh duduk jadi kebutaan Buram, gitu. iya. Enggak ya, tapi yang ditakutkan adalah kejepit saraf Kejepit di saraf, situ Dok, ya. Tapi itu langsung ada gejala atau dia butuh waktu dulu? Biasanya butuh waktu. Hmm. Kalau jatuhnya tidak terlalu berat ya, tidak terlalu Heboh, kenceng ya, mm. ya. Biasanya butuh waktu bisa 5 sampai 10 tahun Oh kemudian. gitu. Iya. Oh jadi bener dong kalau misalnya kan suka gitu Kak. Ada yang jatuh pas lagi SMP gitu misalnya. Pas kuliah kok jadi suka Sakit, suka pinggang, iya. kesemutan. Cuman masalahnya udah nggak keinget Iya kali, juga ya kali nggak ya. sih? Makanya kita kalau biasanya dokter tuh harus bertanya kalau misalnya ada kesemutan di kaki, kita harus tanya harus ada pernah riwayat jatuh atau tidak. Itu Oke. penting banget. Iya, Jatuh iya. cinta paling Iya. kalau SMP mah ya. Oke, kemudian pasien dengan diabetes mellitus, terutama yang udah lama. Oke, baik. Itu biasanya wajar ya. Kemudian pasien dengan autoimun atau orang dengan pasca serangan stroke juga bisa mengeluhkan kesemutan. Oh, baik, betul-betul. Setelah stroke juga ya. sering ya. Iya, Oke. gitu. Nah, Nah, jadi kapan kita harus waspada? Nah, biasanya kan gejala awal kesemutan atau tingling tadi rasanya sekali timbul hilang, sekali timbul hilang. Iya. Kalau misalnya keluhannya frekuensinya bertambah sering. Yang tadinya sehari cuma bisa dihitung gitunya 5 atau sekali-sekali. Ini lebih sering. Setiap jam kena gitu ya, itu kita harus hati-hati. Artinya sudah levelnya udah naik gitu ya. Kemudian terjadi perubahan rasa dari kesemutan jadi baal. Biasa pasiennya mengeluh, kemarin saya kesemutan kok sekarang jadi baal ya. itu Jadi nggak dia. enak ya gitu. Iya, iya, Dok, iya. oke, pertanyaan paling penting adalah adalah kita misalkan dari yang boleh duduk dok ya. Boleh duduk dulu. Dari tingling itu misalkan kan dia kan jalannya kan nanti dia pindah ya dok ya gitu sampai nanti dia jadi weakness atau kelemahan. Bisa nggak kita stop? Bisa nggak sih waktu baru tingling nih pemirsa nih, baru tingling kita usahakan ada terapi supaya dia nggak tambah parah. Yes. Terus gimana cara terapinya? Terus buat orang-orang yang kekurangan vitamin neurotropik, apa sih yang dia harus pikirkan untuk kemudian dikonsumsi dengan baik? Nanti kita jawab Yes. semuanya pemirsa. Jadi jangan lupa nih, abis ini kita segmen 3 ya. Boleh nelfon ya buat yang di Jakarta di 5743476, buat di luar Jakarta 021 5743478 atau lewat Instagram di @haldokter_tvri. Abis ini ya, jadi tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena saat itu asik. Asik. Dan sekarang masuk ke segmen 3, waktunya untuk telepon-telepon buat yang mungkin sering kesemutan gitu kan. Yang di Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau bisa juga via Instagram di @haldokter_tvri. Oke, langsung aja nanti kita baca satu persatu, Yes. kita jawab satu persatu. Tapi pertanyaan tadi tuh kayaknya penting banget buat dijawab sama dokter Evi ya nggak sih Iya, pemirsa? betul banget. Waktu kita tahu kita udah kesemutan, sering-sering nih kesemutannya gitu kan ya.
bisa nggak sih kita stop prosesnya supaya dia nggak tambah parah? Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau secara teori bisa. Karena kalau ketika Ya, aku masih pakai cara teori jadi sedih loh saya Iya, dengarnya, agak Dok. pesimis ya saya. Iya, gitu Dok. Jadi gini, sebenarnya kalau masih kesemutan itu artinya sarafnya belum rusak. Jadi sarafnya itu masih ketekan. Jadi Oke. masih teriritasi istilahnya ya. Tertekan. Tertekan Iya. batin mungkin dok, Iya. bukan ya, beda lagi ya. Jadi masih teriritasi. Jadi kalau iritasi atau penyebab penekanannya itu dihilangkan, nah itu bisa balik lagi Oh, kita seperti harapkan normal. ya dia kembali lagi normal. Iya, iya. Nah, kapan titik yang dia udah nggak bisa normal, Dok? Udah weakness tadi atau udah kelemahan atau gimana, Dok? Numbness, jadi baal. Biasa Oh, kalau baal itu sebelum artinya sampai- sudah rusak. Jadi Nggak bisa sembuh lagi? saraf itu kan ada selaput saraf, ada sarafnya. Nah selaputnya udah rusak dan sarafnya itu udah robek-robek istilahnya gitu. Waduh. Oke, Oke, Dok, telepon dulu ya, Dok ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, dokter, dengan siapa di mana? Halo, pagi. Dengan siapa di mana? Ah, suaranya kedengeran. Iya, Kenapa kayaknya ada orangnya jauh anak-anak ini? gitu. Halo. Halo. Pagi, halo dokter. Dengan Bapak Ibu, siapa di mana? silakan. Pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, passwordnya. Oh, nggak pakai password. Ya, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Silakan, Pak. Bapak lihat lewat telepon aja, Pak. Jangan dengarkan Iya, Pak, coba. dengan TV-nya ya, Pak ya. Langsung nih. Pertanyaannya, Pak, boleh, Pak. Halo, Halo Iya. Pak. Dengan siapa di mana, Bapak? Bapak kalau boleh Pak TV-nya dikecilkan dulu Pak. Suaranya. Suara TV-nya TV-nya ya. sih udah besar, TV-nya nggak udah apa-apa. incinya nggak bisa diganti sih emang. Suara TV-nya Suara dikecilkan. TV-nya boleh dikecilkan Bapaknya dulu. dengerin suara kita lewat telepon aja, Bapak. Boleh? oh ya oke. Iya. Nah, iya Pak. Silakan Bapak pertanyaannya Pak kepada Dokter Evi Pak. Apa yang ditanyakan Pak? Apa Bapak sering kesemutan mungkin? Kamu jangan terlalu merdu suaranya. Bapaknya bingung jadinya. Ayo, Pak, pertanyaannya dong. Halo, Ayo gimana, Pak? pertanyaannya. assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Jeffrey dari Jogja. Cakep Pak silakan, Jeffrey. Pak Silakan Jeffrey. Pak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey. Yuk. iya. Saya merasa kesemutan ini sudah lebih dari setahun. Di mana Pak kesemutannya Pak? Di kaki dan di telapak tangan. Oh, 10 tahun. Oke, terus. Ya, Waduh, Bapak. sayang banget. Aduh, kita udah panjang lebar Iya, ngomongin iya, Bapak. iya, iya. Bapak nih orang Jogjanya aduh banget ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Jadi, di kaki dan di tangan sudah 1 tahun, Pak. Kita tanyakan 10 ya. tahun? 1 tahun. Oh, bukan 10 tahun ya? 10 tahun. Lama banget ya. Dok, 1 tahun, kaki dan tangan. Berarti kan kalau kaki dan tangan kita berpikirannya adalah nggak mungkin dong posisi doang ya dok ya, ya kan kaki dan tangan. Iya. Berarti yang lebih ke arah sistem ya dok, sistematik ya dok sistemik, ya. iya. Oke. Udah sistemik. Larinya ke arahnya gimana dok? Kalau tergantung usia biasanya, usia yang di atas 40 atau 5 tahun, pikiran pertama adalah diabetes mellitus Oke. biasanya. Oke. Bapak kalau usianya di atas 40-50, Bapak harus periksa kadar gula darah ke Iya. laboratorium ya. Oke, terus kemudian dok? Yang kedua kekurangan vitamin neurotropik karena Yang pada kedua, usia. oke, kekurangan vitamin neurotropik tadi itu Pak yang B1, B6, B12 tadi. Itu kemungkinan. Iya. Oke, apa lagi? Yang ketiga baru ke yang sifatnya mekanik, bisa karena HNP atau karena CTS. Jadi itu 2 level yang Tapi berbeda. kalau HNP dok kan dia tangan dan kaki. Iya. Tinggi sekali dong di atas dok. Enggak, bisa 2 tempat, bisa HNP Oh, di ada servikal 2. atau HNP di lumbar. Oh, apes juga berarti kalau kayak gitu ya. Iya, Tergantung ngapain pekerjaannya aja itu sampai mungkin ya. dua-duanya kena ya. Bisa gitu. pekerjaannya biasanya mungkin bapaknya sering angkat-angkat, sering angkat galon mungkin. angkat galon. Samping itu bapaknya juga guru, bisa 2 tempat yang berbeda. Guru, kenapa Iya. guru dok? Guru itu seringkali terkena karena posisi yang lama ketika dia mengajar. Oh. Nah, jadi biasanya lebih kena di servikal, gitu, di Dia leher. mengajar karena apa dok? Boleh dok? Tekanan di daerah leher. Jadi Iya. posisinya mengajar dalam posisi yang lama, nah ini menyebabkan penekanan di daerah leher. Apa? Mengajarnya gimana dok maksudnya Lagi dok? Zoom Kak sekarang Kak, jadi mungkin begitu. Oh, maksudnya karena duduk gitu dok? Biasa duduk lama atau ketika dia mengoreksi soal atau membuat soal. Ini barang gitu. kenapa saya nanya berkali-kali pemirsa? Karena saya ingin, ini yang nonton kita kan banyak yang guru nih Iya. dok ya. Maksudnya apa yang harus dilakukan supaya kemudian tidak sampai kejadian seperti itu dok? Nanti dijawab ya dok ya. Maksudnya kan oke, apa nih barangkali misalnya setiap 1 jam harus bergerak atau Yes. gimana gitu ya dok ya. Terima telepon ya dok. Oke, halo dokter, dengan siapa di mana? Pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan Ibu Eni di Bali. Silakan Bu silakan, Eni di Bu. Bali, pertanyaannya Bu. Saya
mau bertanya mengenai saraf kejepit. Oke. Saya menderita saraf kejepit di CTS yang di Oh. pergelangan tangan Iya. kanan Oh, iya, saya, betul. Dok. Berobat mulai Desember, Dok, sampai sekarang. Oke. Saya pekerjaannya ibu rumah tangga, Mm-mm. umur saya 52. Oke. Pertanyaannya Ibu? Kira-kira bagaimana ya, Dok ya, supaya bisa kembali normal? No. Ibu, Begitu. maaf, Ibu dikatakan karena apa, Bu? Apa karena tadi mengulak tadi, Du, atau gimana, Bu? Apa yang kerjaan yang Ibu lakukan sampai kemudian CTS tadi? Pekerjaannya saya ibu rumah tangga, tapi saya sering mengantar anak saya sekolah Mhm. pakai motor. Baik, iya. Terus juga saya sering membuat kue. Waduh, Adonan. boleh Bu ya dikirim-kirim kemari Bu kuenya Bu Nggak ya. bisa, Oh, dia ya? ngulenin-ngulenin Oh, iya, gini ya, bener. Bu. Oke, Bu, kita Iya, iya. tanyakan lebih jauh ya, Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Iya, pertanyaannya, Ibu. betul. Baik, Terus Bu. Oh, ada lagi? setelah itu sering sekali kesemutan, akhirnya saya berobat. Ternyata kata dokternya CTS. kena CTS. Baik, kita tanyakan ya, Ibu ya. Lebih jauhnya seperti apa ya, Bu, yang harus dikerjakan ya, Bu ya. Iya betul. Baik, terima Sempat kasih. sempat dapat injeksi. Oh, diinjeksi baik. udah. Oke. Iya, Kita sampai tanyakan ya, sekarang. Bu, sama Dokter Evi Iya. ya. Biar Dokter Terima Evi Oke. yang menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu. Silakan Dok. Nih. Pasti pertanyaannya jadi begini, bisa disembuhkan nggak? Udah pasti gitu ya, Nah, Dok itu. ya. Terus nyembuhinnya seperti apa? Tadi saya sampai nanyakan apa yang dikerjakan si Ibu supaya nanti barangkali apa yang nggak boleh dikerjakan lagi. Nah. Silakan, Dok. Untuk pertanyaan ini atau sebelumnya pertanyaan Dokter Lula? Yang ini dulu, Dok. Ibu ini Iya. dulu, oke. Jadi memang sebenarnya CTS itu merupakan penyakit pekerjaan, ya. Jadi sepanjang kita masih melakukan pekerjaan itu akan kena terus, gitu. Walaupun sudah dilakukan usaha-usaha terapi untuk menyembuhkan. Yang pertama harus dilakukan adalah menghindari gerakan-gerakan yang sifatnya merangsang saraf. Jadi Yang misalnya repetitif atau yang gimana? repetitif. Jadi Misalnya kalau ibunya tadi naik gara-gara motor, bikin kue gitu tuh sama motor, Iya. berarti nggak naik motor lagi, nggak bikin kue lagi, begitu? dikurangi aktivitasnya, atau mungkin kalau dari rehab medik ya kita memberikan namanya splint. Splint itu jadi kalau lagi bekerja silahkan dibuka, tapi ketika tidak bekerja kita memposisikan tangan supaya tidak tertekan. Jadi Netral posisi ya? tangannya Istirahat netral. jadinya Iya, dia. seperti Oke. itu. Dok, maaf mau nanya Dok. Biasanya kan kalau kita lihat ini namanya rehabilitasi gitu ya atau terapi lah. Itu kan ada latihan-latihan penguatan misalnya atau stabilisasi pergelangan. Otot-otot, Dok, dikuatkan. Iya, itu bisa ngebantu nggak sih Dok untuk CTS ini? Kalau untuk CTS enggak, Enggak sementara ya? enggak. Mohon maaf ya, Iya. dia dokter olahraga, Dok. Dia selalu bikinnya Makasih. oke, ototnya dikencangkan aja gitu. Ternyata saat ini nggak bisa. Nggak Jadi bisa betul-betul ya. semua kegiatan yang tadi memakai tadi gitu Iya, ya. jadi benar positioning tangan supaya tangannya itu tidak merangsang saraf di pergelangan Pergelangan. tangannya. Walaupun sudah disuntik. Sudah Nah. disuntik iya, karena tadi kan penyakit pekerjaan, occupational Oke. disease. Jadi sepanjang Oke. masih melakukan itu akan bisa terkena. Ibu barangkali jawabannya tidak bikin Ibu bahagia ya, Bu ya, tapi mau tidak mau itu udah jawaban yang jujur. Berarti Iya. dengan sekarang pekerjaan yang kemudian nanti memberatkan tadi terpaksa harus dikurangi. Dikurangi. Iya. Oke. Tadi pertanyaan saya yang belum dijawab adalah pertanyaan buat guru. Ini Iya. kenapa saya pastiin kenapa? Karena guru yang nonton kan banyak nih, Dok Iya. ya. Gimana supaya jangan kena CTS semua, jangan kena kesemutan semua. Apa yang harus dikerjakan jadinya, Dok? Pertama, bahwa kalau kita melakukan satu aktivitas yang diem terlalu lama, kita nggak boleh terlalu lama. Jadi misalnya guru yang lagi meriksa atau lagi mengajar, maksimal 2 jam kita harus berdiri, bergerak, 2 dan jam mesti stretching. bangun. Stretching dari leher. 2 jam Oke. stretching. Maksimal. Stretching leher gimana, Dok? Ini pertanyaannya tambah terus sama saya. Berakar ya, kayak soal ujian ya. Karena memang harus supaya bulat, Dok, dapatnya, Iya. Dok. Stretchingnya leher gimana, Dok? Pertama, kita tetap memperhatikan lingkup gerak sendi dari leher. Ya. Jadi lingkup gerak sendi dari leher itu harus dibiarkan full. Jadi ketika kita bergerak, nah kita lakukan gerakan dulu ke kiri, ke kanan, ke Ini- bawah, ke atas. Ini Menengok ke kiri, menengok ke kanan, ke bawah, ke atas. Dilakukan berulang-ulang. Dok, satu lagi pertanyaan. Bahwa gerakan sederhana tersebut yang membantu kita ternyata ya, Dok karena ya. dengan Setiap itu ototnya jadi rileks. Lebih rileks. 2 jam digerakkan semuanya. Pertanyaan lagi tambahan, Dok. Iya. Boleh nggak diputar, Dok? Kalau saya sih tidak menganjurkan untuk diputar. Tidak diputar. Iya. Baik. Apalagi Jadi- diputar kayak burung hantu gitu Kak, ke belakang. Ya, Oke, betulan. kita udah dari Instagram udah ada nih pertanyaan juga yang udah ngantri sepertinya ya Kak Lula ya, Dokter Evi. Mungkin bisa dibantu ditunjukkan dari @etiswadesi ya. Dokter, kalau kesemutan waktu tidur, nah ini biasanya tengah malam Dok bangun gitu kan. Itu kenapa ya Dok ya? Posisi di tangan antara siku ini pernah saat tidur tangan ketimpa badan.
Oh, jadi kesemutannya itu sebentar karena memang pas lagi tidur tangannya Ini kehimpit gimana sama sih kan badannya. dia yang nanya, dia tadi udah jawab loh, ketimpa badan. Sebenarnya itu jawabannya. Iya, itu ketimpa. Atau gini dok, Oke. mungkin pertanyaannya, ini Bahaya normal nggak nggak? sih? Gitu, Ha, Dok. bahaya nggak gitu dok? Jadi kalau masih sebentar aja sih sebenarnya enggak ya. Artinya kalau kita tahu penyebabnya karena ketindihan atau ketimpa, itu berarti dengan diangkat bebannya berarti kan kesemutannya Ini berkurang. pasti tidurnya tuh nyenyak banget sampai dia tuh nggak berasa gitu ya, Iya. Iya. nggak balik-balik itulah ceritanya ya dok. Yang ya. kita harus khawatirkan biasanya pada CTS. Kadang-kadang orang kan nggak apa ya, tidak sadar bahwa dia kena CTS. Gitu. Jadi keluhan pertama seringkali pada saat dia tidur rasanya panas. Panas dan ketika bangun hilangnya dengan dikebas-kebas. Nah itu keluhan pertama CTS tuh. Oh, semutan kalau dikebas-kebas Kebas hilang. hilang. Oke. Nah, itu keluhan pertama. Jadi kemudian berlanjut baru misalnya pasiennya jadi lebih sadar, oh kalau naik motor dia lebih jadi Lebih kesemutan, kesana. kalau ngulek jadi kesemutan. Keluhan pertama biasanya pas tidur tindih kebas-kebas hilang. Seperti Telepon itu. lagi dok. Oke. Rame nih. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Halo, pagi. Dengan siapa di mana? Kayaknya. Halo, selamat Ah, pagi. Yes. Iya pagi, Bu. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Rini, Bandung. Ibu Silahkan Rini, silahkan Ibu, pertanyaannya. mangga Bu Rini. Saya 5 tahun yang lalu pernah jatuh. Oke. Baik. Nah, setelah di ronsen, Ya. hasilnya tulang paha saya sebelah kiri ada retak sedikit. Oke, retak sedikit ya Bu. Terus? Gimana Bu? Kemudian Ibu? Nah, saya pernah terapi sebelum pandemi 2 bulan. Kemudian? Kemudian Lantas Bu? ada Nah, kesemutannya Bu mungkin? setelah itu saya sekarang terasa kalau malam kadang-kadang tulang saya terasa nyut-nyutan gitu. Nah, Oh, tulang oke. di sebelah mana Ibu? Di pahanya Di Bu yang pahanya. kena Ya. itu? Di Jadi bagaimana saya untuk selanjutnya ya. Tapi maaf Bu, ada kesemutannya nggak Bu yang dirasain Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada, Ibu oke. usianya berapa Bu? Mm-mm. Ya, Ibu usianya? Usia berapa Ibu sekarang? 70. Oh, Baik. 70 tahun. Kita tanyakan dokter Evi ya Bu ya. Terima Dengarkan kasih, Bu jawabannya Rini. ya, Bu. Iya. Iya. Terima kasih Bu Rini ya. Gimana Dok? Iya, silakan. Ya mungkin beliau pernah patah ya tulang Iya, retak panggul sepertinya. kiri. Kemungkinan besar karena mungkin osteoporosis ya. Osteoporosis. Jadi fraktur di hip joint ya. Jadi ya, patah di panggul. tulang pahanya patah sehingga seringkali menyebabkan nyeri. Kemungkinan besar mungkin tidak dioperasi karena jadi Sudah usia ya? keluhan itu akan terus berjalan sepanjang ketika pas panggul itu patah maka menyebabkan dislokasi kan. Dislokasi itu berubah posisi. Nah, itu akan menyebabkan nyeri yang Oke, terus-menerus. jadi yang Ibu harus kerjakan sekarang adalah kembali ke dokternya dengan Iya, sendirinya kembali ya. ke dokternya dulu. Karena kita nggak tahu juga nih keadaannya sekarang seperti apa Iya, gitu betul. ya. Apakah sudah menyatu retaknya atau bagaimana. Iya, seperti Jadi itu. Ibu yang harus Ibu kerjakan adalah periksa lebih jauh ya Ibu ya. Karena Yes. kita nggak bisa mengerti nih keadaannya seperti apa tepatnya. Betul sekali. Dan jangan lupa nih, kita sekarang mesti jeda dulu ya Kak. Tapi masih boleh. Abis ini nelpon ya untuk yang Jakarta 5743476. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478. Atau- Dan juga via Instagram boleh. @Halo Dokter TVRI. Kita akan balik lagi abis ini tetap di Halo Dokter. Karena saat itu asik. Ya, masih penasaran sama yang namanya kaki dan tangan yang kesemutan, bahaya apa tidak? Yes. Walaupun udah dibahas terus pelan-pelan dan kayaknya ada yang bahaya, ada yang enggak ya pemirsa Iya, ya. betul banget. Di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Iya. Oke, Dok, kembali lagi dari Dok. Mungkin seperti tapi di sana sudah Oh ada iya yang Pak, Buti udah datang. Dokter Cut, apa kabar? Halo Dokter Cut, selamat Tadi pagi. dokternya hampir salah masuk rumah gara-gara Mas Bruno di depan tidur. Ya iyalah, mana sih Mas Bruno malah tidur. Diketok-ketok nggak ada orang. Oh, Dok, silahkan. ambil dong boleh nggak? Iya, boleh sekalian. Kamu udah langsing, buat apa lagi? Enggak, aku pengen nanya gini. Kenapa ya kalau sering pakai celana ketat tuh sering kesemutan gitu?
Oh, nanya kemana nih berarti nih, ke dokter Evi? Atau Pertanyaannya jadi kapan pakai celana ketat? Bukan saya sih, Dok. Oh, ya, oke, Ada. oke, baik, baik. Orang, Oke, boleh, boleh, boleh. Ntar ditanyakan Iya. ya. Makasih, saya kalau depan lagi, Dok ya. Iya, bangunin tuh Mas Bruno itu jangan tidur mulu. Heeh. Jadi Dika, Yes. dokter Cut ini adalah dokter gizi yang hits banget. Wih. Ya, dan aku paling cinta banget kalau ngata dokter Cut pakai baju. Ih, lucu banget dari ujung ke ujung, Oh. keren. Fashionable Dok. kalau kata anak Jaksel. Anak Jaksel gitu ya. Dokter Cut, sehat kan dok? Sehat, Dok. Nah, pertanyaan paling banyak barangkali nanti nih yang berhubungan sama vitamin neurotropik. Yes. Apa juga sih bisa begitu? Mm-mm. Memang banyak banget ya kekurangannya dok. Iya banyak biasanya Dok, karena yang kita perhatikan biasanya kalau makan makronutriennya doang. Sedangkan mikronutriennya itu si vitamin neurotropiknya itu Langsung kurang. kebayang nasi padang ya. Iya, karena kan gitu kalau ya. orang Indonesia makan nasi itu kayak tumpengan ya dok ya. Betul, Nasi dok. doang gitu kayaknya lauknya cuma di ujung tik gitu doang. Karbohidratnya paling bawah, Iya. atasnya protein dikit, terus icip-icip sayur dikit. Sedangkan vitamin neurotropik itu B1, B6, B12 itu ada di mikronutrien yang kadang kita lupakan. Sayur-sayuran pasti ada. Terus kedelai itu tinggi juga vitamin neurotropiknya, terutama Tahu tempe berarti tahu ya? tempe, kedelai, terus lalu sebenarnya di seafood juga banyak vitamin neurotropiknya. Jadi kayak tapi ikannya mesti misalnya ikan air tawar, ikan air laut yang seperti itu tuh bagus, vitamin neurotropiknya banyak. Ikan air tawar, pokoknya ikan kembung. Kembung, itu gitu-gitu tinggi, ya. Pokoknya yang kalau dibeli bisa nawar gitu harganya ya. Bisa Ikan selar, ikan kembung, boleh. Waduh langsung ada telepon loh. Aduh, Luar biasa hari ini. telepon ya. Oke, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat Pagi. Iya. Ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya. Waduh, tokennya habis kan. Iya, nggak apa-apa ya kalau begitu ya. Kita akan teruskan lagi gitu ya dengan IG kayaknya. Nih IG-nya Iya. juga ada banyak. Tapi sebelum ke IG, Dokter Cut ada materi juga ya? Enggak. Oh enggak, Oh, ya. nggak ada, Kita oke. akan ngomongin lebih jauh ke neurotropiknya lebih jauh aja Betul. ya. Nah, ini udah ada nih, Kak Lela. Dari @the_faiz92. Dok, saya kalau duduk sila, pasti kaki kiri sebentar aja langsung kesemutan. Nah ini dok, tadi mungkin dokter Evi ya. Kan tadi dikatakan kalau duduknya lama, itu kesemutan, ya udah emang wajar. Tapi ini kok baru sebentar doang, udah kesemutan. Tapi duduknya sila dulu, kalau nggak sila enggak. Oh iya, sila keberapa ini? Jadi intinya kalau baru duduk sila sebentar kesemutan itu masalah apa emang normal? Sebentar loh dok ini dok. Oke, sebenarnya sih kalau melihat seperti ini sih nggak ada masalah. Cuman memang harus dilihat lagi penyebab lainnya. Bisa juga mungkin ibunya lebih obesitas gitu ya, sehingga oke. sebelumnya sudah ada penekanan di daerah situ. Jadi begitu dia bersila lebih ketekan lagi, jadi gampang kesemutan. Jadi kalau misalkan orangnya gemuk gitu ya, Iya, tanpa dia bersila aja, dia udah tertekan Iya. sebetulnya. Jadi kalau dia bersila tambah Tambah terasa. tertekan lagi, Iya. tambah Jadi sebentar aja jadi. kesemutan. Tapi begitu dia sudah berubah posisi, semutannya hilang. Hilang Pokoknya normal. Selama dia berubah posisi terusnya hilang, kita nggak usah takut. Nggak Nggak usah masalah. terlalu khawatir. Oke. Satu lagi, Vivi. Dari @vivi.orfil, waduh, kalau bangun tidur sering kesemutan dan jari kaku. Nah ini ada tambahan lagi nih dok, gejala tambahan, jarinya kaku ya, kayak kanebo kering sepertinya ya. Sekarang jempol kanan kebas dan mati rasa. Nah, udah masuk numbness nih berarti dok. Nah ini iya. gimana nih dok? Nah ini keluhannya seperti dari CTS tadi, keluhan awal. Jadi Oke. biasanya kesemutan dulu, baru Di numbness ya, oke. Kita angkat telepon dulu terima dok telepon ya. lagi. Ini jangan mati tadi ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Pagi. Halo, selamat Yes. pagi. Pagi Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Bu Desi. Ibu Silakan Devi, silakan pertanyaannya. Ibu Devi pertanyaannya Bu. Dok, maaf mau tanya nih. Saya kan umurnya 36 tahun. Masih muda. Masih muda. Tapi dari 12 tahun yang lalu saya udah kesemutan jari saya. Dari jempol, telunjuk, sama jari tengah. Oh, di tangan berarti Bu ya, tangan aja ya? Iya, tangan aja. Dua-duanya apa cuman satu tangan, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Ibu pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga aja sih. Ibu bikin kue juga nggak, Bu? Enggak. Enggak, oke baik kalau begitu. Kita tanyakan lebih jauh ya, Bu ya. Dokter dia mau ditanya dok, Iya. barangkali Iya, berhubung kegiatan. tambahan, info tambahan sering mungkin. naik motor nggak Ibu? Ah, Bu, sering naik motor nggak Bu Desi? Oke. Waduh, lagi naik motor langsung kayaknya itu. Motor dan sepeda barangkali ya dok ya. Iya. Karena sekarang tuh Motor. teman-teman banyak yang kena CTS karena Karena naik sepedahan. sepeda. Sepedahan. Tapi sepedahannya memang ya maksudnya udah nggak naik mobil lagi dok. Kalau misalnya ngantor tuh udah naik sepeda. Lama lah ya gitu. sepedahannya ya.
Silakan, Gimana, Dok. Jadi memang khas untuk CTS itu kesemutan dan kebas di 3 jari ini. Yes. Nih, 3 jari ini itu pasti khas banget. Itu dipersarafi oleh saraf medianus. Jadi kalau misalnya orang ngeluh di sini, itu pertama kali pikirannya ada di CTS. Kesemutan di pergelangan tangan. Oke. Ini banyak banget ya, Dok, yang CTS, Dok? Banyak banget. Banyak banget. Dan tadi kan sekarang 36, kenanya 12 tahun lalu. Artinya kan saat umur 20 tahunan udah bisa kena ya, Dok ya. Iya. Artinya memang tidak memandang umur seperti CTS ini, Dok ya. Enggak, jadi kan itu penyakit pekerjaan. Pekerjaan. Penyakit Saya kebayang aktivitas. kalau umur 20-an udah kena, Dok, apa karena ini, Dok, nulis? Nah, mungkin. Bisa. Anak-anak muda misalnya umur Gadget. 17, 18. Oh, Nah, gadget. Ya gadget. ampun, gadget. Posisinya begini. Jadi ini begini posisi. Oh, ya. Oke. Ini gadget ya, berarti kalau yang main game. Iya. Kalau nggak dipencet kayak misalnya nonton drama Korea aja, pegang doang tapi Nah, bisa nah. Sama, tetap ya, Dok. sama posisi soalnya. Berarti banyak ya gitu Satu megang. persatu kita lihatkan, oh ternyata ya kegiatan kita yang Iya, kayaknya sederhana, tapi ternyata bisa merusak organ tubuh kita. Betul. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah. Dok? Nggak banyak-banyak nontonnya atau gimana, Dok? Ajak sering keluar rumah, main keluar. Banyak aktivitas di luar. Maksudnya Iya, seperti olahraga atau gimana? Dok? Olahraga, benar. Ada olahraga efeknya. Segitunya ya. Oke. Dok, tapi gini maksudnya, kan kalau misalnya di rumah itu kan yang namanya masak, bikin kue, ngulek, itu kan udah emang tugasnya ibu rumah tangga. Bukan tugas. Bukan, maksudnya rutinitas lah, kebiasaan sehari-hari gitu. Nah itu gimana tuh, Dok? Artinya kan juga susah ya kalau misalnya jadi nggak masak, atau misalnya jadi nggak nulis, contoh misalnya memang harus nulis, apakah memang tadi contoh misalnya harus bangun setiap 2 jam, atau pergerakannya pun juga harus stretching tangan, apa gimana mungkin, Dok? Ada nggak sih tips-tipsnya? Oke, pertama memang kan itu pekerjaan yang tidak bisa dihindari. Nah, itu Jadi maksudnya. harus akan terus dilakukan. Iya. Yang kedua, edukasi ke pasien untuk melakukan aktivitas untuk memberikan splint. Itu yang pertama. Jadi pada saat tidak melakukan kerja, dia harus pasang splint supaya untuk meringankan keluhan dari Splint itu kayak tangannya. gimana sih, Dok? Bisa nggak bikin sendiri, Dok? Bikin dokter, biasanya dokter rehab yang buat. Jadi Dicetak biasa- berarti, Dok ya? Dicetak, iya, dari polipropilen biasanya. Oke. Aduh, aku masih penasaran sama makanan sebetulnya. Sebentar, Dokter Jod ya. Kita terima telepon dulu ya. Iya. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo? Selamat pagi. Halo, Dokter. Halo, selamat pagi. Pagi Bapak, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Putu dari Lampung. Pak Putu dari Lampung, silakan Pak Putu pertanyaannya. Halo dokter, saya mau bertanya. Mm-mm. Langsung, Pak. Silakan Iya, Pak. saya kebetulan punya paha kesemutan, dokter. Paha. Pahanya kesemutan. Oke, Oke. sebelah mana, Pak? Pahanya, Kiri, Pak. kanan, apa keduanya Pahanya Pak? sebelah kiri. Sebelah Pahanya kiri saja. Baik. Kemudian, Pak? Kemudian sekarang berlanjut ke tangan sebelah kiri. Waduh, sisi kiri juga apa sama Pak ya? Ya, oke. Sebelah Oke. kiri. Nah ternyata sekarang ini di ujung-ujung jari, di ujung-ujung jari itu terasa agak sakit gatel gitu Kiri, rasanya. kiri juga atau pindah ke kanan Pak? Enggak, yang kiri aja, yang kanan nggak ada. Semua kiri ya, oke. Oke. Iya, kiri aja. Itu munculnya kalau apa Pak, kalau boleh tahu? Gimana? Timbulnya kalau apa? Kalau habis bangun tidur kah? Atau habis Oh aktivitas? enggak, ini selalu ini kalau sakit jari-jarinya itu selalu Oh, sepanjang hari Pak ya? sepanjang hari. Ini belum lama sih, ini paling sekitar 1 bulan terakhir itu saya terasa agak sakit. Terus Baik. paha itu memang kesemutannya udah lama di paha sebelah kiri itu udah Oke. lama kesemutannya. Baik. Oke. Dokter Evi ada pertanyaan buat Bapak? Pekerjaan bapaknya Nah. apa? Pekerjaannya apa, Pak? Dan saya petani. Oh, petani. Oke. Petani. Iya, di maksudnya, Lampung. petaninya petani yang masih nyangkul gitu, Pak, atau barangkali sudah pakai Karyawan gitu ya? traktor gitu-gitu Oh, atau iya. gimana? Oh ya, nggak nyangkul lagi, cuma pakai tenaga orang aja. Oh, lebih ke mengawasi berarti Pak ya? Iya. Oh, iya. Oke, baik Pak, kita tanyakan lebih jauh ya Pak ya. Terima kasih buat pertanyaannya Bapak. Terima kasih Pak Putu. Oke, makasih dokter. Sama-sama. Mohon jawaban bantuannya. Iya. Siapa? Silakan Dokter Evi. Oke, jadi memang keluhannya spesifik banget ya. Jadi sebelah kiri, artinya kemungkinan ada penekanan di satu sisi. Iya. Bisa karena posturnya kurang baik, bisa karena proses pekerjaannya, bisa juga karena memang pada saat dia duduk gitu ya atau berdiri dia lebih menumpu di satu sisi di sebelah kiri, sehingga itu balik lagi ke postur sebenarnya. Oke. Sehingga penekanan di satu sisi dan keluhannya ada di Oke. sisi Jadi Pak kiri Putu, semua. ceritanya Pak Putu ini jadinya Pak ya, Bapak itu harus kemudian dievaluasi Pak. Iya. Sebetulnya yang menyebabkan permasalahan di kiri badan Bapak itu apa sebetulnya? Betul.
Jadi kalau sekarang kita hanya masih mengira-ngira Pak, tapi paling baik adalah Bapak bisa ketemu dokter ahli rehab medik ya Dok ya, untuk dilihat dinilai nih kira-kira kurangnya di mana begitu. Nah bicara mengenai kita makan apa sih supaya kemudian kita nggak kesemutan, dan apa sih makanan yang barangkali paling penting yang kayaknya sederhana tapi buat kita kejar untuk tadi vitamin neurotropik kita. Nanti sebentar lagi kita akan jawab ya pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena saat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu asik. Dan kita langsung ke Dokter Cut. Kita langsung ngomong sama Dokter Cut Penasaran sama nih, Dokter Dok. Cut. Dokter Cut coba dong dijawab dong pertanyaan saya yang tadi. Yang vitamin neurotropik. Iya. Jadi penyakitnya vitamin neurotropik selalu selain ada di protein tadi kan, protein hewani dan nabati, di kacang-kacang sama di kedelai yang kadang juga kita lupakan, semakin warna makronutrien kita si karbohidrat itu semakin tua, vitamin neurotropiknya semakin tinggi. Semakin diulang, tua itu diulang. berapa tahun Dok tuanya maksudnya? Maksudnya semakin warnanya merah, kan karena kita suka kalau diet pakai brown rice, red rice, black rice itu B1, B6, Nasi B12 merah, tinggi. nasi hitam, sampai itu tuh semua Itu vitamin neurotropiknya cukup tinggi. Kandungan semakin gelap warnanya, semakin tua warnanya. Semakin gelap Semakin berarti ya. tinggi. Dok, kan kalau vitamin B itu kan larut dalam air, betul nggak sih Dok? Betul, Ya kan? betul. Kalau yang vitamin B, C itu kan kita mesti hati-hati deh, pokoknya yang namanya mengolahnya. Betul. Nah kalau kita misalkan rebus, apalagi kan sekarang goreng mahal ya Dok, gitu kan ya. Rebus, apakah nggak hilang Dok itu Dok? Kalau dalam proses pemasakan tidak hilang, berkurang iya tapi tidak hilang. Tapi seenggaknya lebih banyak dibandingkan kita makan kayak nasi putih biasa. Vitamin neurotropiknya lebih tinggi nasi coklat, nasi hitam itu tinggi sekali Kalau B6-nya. kayak misalkan sayur-sayuran Nah, gimana, lauk-lauknya Dok? juga gitu Dok? Lauk-lauk juga berpengaruh. Lauk-lauk proses pemasakan tidak boleh lebih dari 5 menit sebenarnya, 3 sampai 5 menit. Jadi ulang Dok, 3 sampai 5 menit, nggak mateng dong Dok, gimana Dok? Memang sayur-sayur segar kalau kita mau dapat vitamin neurotropik, asam folat juga penting ya buat nyeri-nyeri itu mesti pemasakannya jangan terlalu lama karena zat gizinya banyak yang hilang. Atau mentah sekalian Dok, kayak makan Mentah lalap sekalian, gitu? yang raw veggie itu lebih bagus sih sebenarnya. Yang paling gampang ya Dok, misalkan kita ngomongin menu ya Dok ya, misalkan kita menu yang kita anggap sehat gitu ya Dok ya, dokter diceritakan ya Dok seperti apa. Tapi menu-menu kita seada-adanya ya Dok ya, jangan Makanan tiba-tiba dulu. ada salmon, jangan gitu dong maksudnya Dok, itu maksudnya yang menu harian. Yang merakyat Dok, yang merakyat. Nasi nggak apa-apa, nasi merah kalau mau coba boleh. Nasi merah ya. Oke, terus pakai pecel tuh bumbunya kan udah ada sayur-sayurannya, ada kacang-kacangan juga. Asal Ada jangan kedelai terlalu ya, banyak. kedelai itu kacang vitamin kedelai. B-nya banyak ya? Banyak sekali vitamin B6 dan B12-nya. Ada asam folatnya juga di situ. Lalu itu bisa kayak pecel, kayak pepes ikan kembung boleh, terus tambah tahu pepes juga boleh, pakai Dok. sambal terasi tuh Dok. Dok, Udah kapan? enak ya, enak dan semua tuh neurotropiknya kumpul semua di sana. Nah, itu dia Dok. Kapan sih kita harus minum suplemen vitamin B? Karena kan banyak ya produk dari A sampai Z yang memang menawarkan vitamin B kompleks. Kapan sih kita mesti minum suplemen itu atau dari tadi makanan yang berwarna gelap sudah cukup? Semakin bertambahnya usia memang kebutuhan semakin meningkat Dok. Aktivitas fisik juga semakin tinggi. Literatur menunjukkan setelah usia 25 tahun kebutuhan kita sebenarnya meningkat. Yang harusnya 100 mg B1, 100 mg B6, 100 mg B12, tapi karena aktivitas kita meningkat, setiap hari pergi dari pagi pulang sampai malam, itu kebutuhannya meningkat bisa 2 sampai 3 kali lipat. Minimal untuk maintenance kita bisa mengkonsumsi vitamin B kompleksnya sekaligus 1 kali 1 hari itu boleh. Itu sudah ada B6, B1 sampai jadi B12. 25 tahun ke atas sudah boleh nambahin. Boleh tambahin dulu. Suplemen ya. Ya suplemen nggak perlu yang mahal loh, Iya, gitu ya kan. banyak Pokoknya kok. bisa tuh B6, B12, apapun boleh gitu Boleh, ya Dok ya. betul. Tapi ya, tetap aja bukan karena udah pakai suplemen, terus makannya sembarangan. Betul, Nah. makan utama tetap penting. Makan mesti tetap lengkap, seperti itu. Lalu yang buat nyeri juga selain vitamin neurotropik Dok, vitamin D sama kalsium juga. Kadang kita suka lupakan tuh. Buat saraf nih ya? Buat syaraf, karena dia juga menunjang kan, si syaraf juga menunjang seperti itu, si kalsium. Vitamin D dan kalsium. D Kalau sama vitamin D kayaknya kalsium. sekarang sih lagi naik daun ya. Iya, kayaknya naik ya. daun. Semua orang pakai vitamin D. Vitamin D kayak mobilnya Dok, kayak mobilnya. Sedangkan isinya si kalsium kalau buat ke saraf. Jadi kalau vitaminnya ada kalsiumnya kurang, itu kayak mobil nggak ada isinya, nggak ada penumpangnya gitu, seperti itu Dok. Jadi vitamin D sama kalsium, apalagi yang sekarang kan kalau vitamin D tinggi, olahraga aktivitasnya makin tinggi ya, yang kayak sepedahan segala macam. Tapi suplementasi kalsiumnya juga kurang, atau kita konsumsi kalsiumnya kurang seperti Dok, ini susu. supaya nggak bikin bingung semua barangkali ya pemirsa, kadang-kadang kalau ada yang nge-DM tuh ngomongnya gini nih, iya tapi berapa butuhnya saya gitu Betul. misalkan.
Kalau vitamin tambahan selain vitamin neurotropik, vitamin D bisa minimal 400 sampai 600 intra-unit per hari. Biasanya kan Oh, kita itu konsumsinya minimal. juga tinggi-tinggi ya, Iya. sampai 1.000, 5.000, 5.000, 10.000 kadang-kadang saran dok. Kalau kalsium dosisnya rendah saja, sebenarnya 5 sampai 20 mikrogram itu juga miligram itu juga udah oke kok. Dok. Kalau dari susu Nah, itu dan- maksudnya. Iya, Benar. itu udah oke dok. Minimal 1 kali 1 hari susu tanpa lemak atau susu kedelai lah ya, biar sekalian dapat Soy B6. gitu ya? Itu susu juga kedelai. cukup. Baru saya nanya, kan saya nggak kuat susu langsung dong. Oh, iya. Susu kan ada tuh makin tua itu kayaknya makin toleransi terhadap susu tuh makin parah gitu sebetulnya. betul, Kalau yang ada susu almond, susu soya, susu segala macam itu boleh. Boleh dok sebenarnya. Kalau toleransi terhadap laktosanya rendah bisa pakai susu nabati itu lebih oke juga. B6 sama B12-nya kan lebih tinggi. Oke, ada satu lagi, ada yang namanya susu oat sekarang. Iya, susu oat, Nah, itu ya. apa tuh, Dok? Iya itu juga dari oat, banyak mereknya sekarang yang bagus-bagus. Itu juga tinggi dok, itu dari gandum, itu oke kok. Dan gandum juga tinggi juga kandungan B1, B6, dan B12, terutama B12-nya sih dok. Tentunya Itu kalau gandum memang tinggi. dia bisa mengkonsumsi gandum. Ada Betul. yang nggak kuat nih sama Nggak gandum, kuat. ya nggak bisa dengan Betul. sendirinya ya. Iya. Oke. Ini hari ini kita belajar banyak ya pemirsa ya. Yang telepon juga banyak. Sebetulnya Instagram belum semuanya terjawab. Iya. Karena banyak banget dari Instagram juga. Tapi kita harus mengerti bahwa yang namanya kesemutan, baik di tangan atau di kaki, ada yang namanya kesemutan dianggapnya normal Yes. karena posisi yang terlalu lama. Ada juga yang nggak normal ketika kita ganti posisi, ternyata sakitnya ini atau kesemutannya tidak hilang. Iya. Apalagi kalau kesemutannya naik kelas ya tadi kan. Betul, dan juga jangan lupa, kadang-kadang juga itu semutan kejadian karena memang kurang vitamin B atau juga vitamin D juga, kalsium. Intinya memang kita harus senantiasa memenuhi kebutuhan nutrisi. Jangan tadi cuma karbo aja ya, tapi kurang sayur lauk pauk segala macam kurang seimbang gitu. Tadi kita belajar banyak dengan yang namanya CTS. Wah, ini CTS ternyata nih pasiennya banyak sekali. Kayaknya kita akan nanti Bikin janji lagi kali ya. Satu episode sendiri ngomongin yang namanya CTS, sekalian sama gerakan-gerakan yang harus kita kerjakan Itu dia. supaya CTS ini Tidak tidak kejadian kumat. sama kita. Ini buat yang guru, buat yang dosen, buat yang petani, buat semua karena berhubungan sama aktivitas. Pekerjaan. Dan sepertinya sudah kita lihat nih di ujung sana ada Mas Ada yang Bruno. mau beraktivitas yang kesemutannya udah Itu hilang. lagi wayang apa gimana? Mirsa? Gak bisa diem dari tadi. Ini kalau Biar kayak nggak gini nih kesemutan. masih ada pantun nggak sih? Oh masih ada dong. Masih. Oh, masih ada. Ada. Coba Dengerin gimana? ya Bu Dokter. Lupa. Jangan dong. gitu dong. Mana? Pesan kopi di atas nampan. Waduh, Di atas nampan ada kue talem. enak tuh. Buat kalian yang sering kesemutan, hati-hati. Bisa jadi itu penyakit dalam. Yang mana dulu nih penyakitnya? Banyak. Kirain tenaga dalam. Waduh, yuk gimana? Tiap pagi makan bubur ketan, makan bubur sama siaan. Apabila kamu sering kesemutan, itu berarti kamu sudah ketuaan. Situ sendiri dong tadi kan kena kesemutan barusan. Wah, enggak jadi. Itu berarti kamu muda. Ayo loh. Ya, terima kasih banyak ya dok ya. kasih, Dr. Pemirsa, terima Cip, kasih Dr. banyak Evi. buat semua pertanyaannya, Ya. semua lewat Instagram maupun lewat teleponnya. Mudah-mudahan semua terjawab dengan baik dan hari ini gitu ya kita belajar sesuatu yang memang jadi bekal kita supaya lebih sehat tentunya. Iya, dan jangan lupa masih terus saksikan ya Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Dan buat yang ketinggalan juga masih bisa tuh ngintip di YouTube channelnya TVRI Nasional. Yes. Ketemu lagi di Halo Dokter karena saat itu Asik. Dadah. Salam.